Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dimana kerinduan yang sangat menyiksa dari dirinya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat situasi dan kondisinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya, Gemini, dan maaf sebelumnya anak saya ada di samping, maaf kalau suaranya berisik ya, terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini, dimana rindu ini sangat menyiksa. Siapakah dia? Nanti kita lihat ya. Oke, rindu ini sangat menyiksa. Di kartu pertama di sini ada Justice. Wow, dia merasa hidup ini tidak adil. Serasa dia sudah berjuang tapi tidak dihargai perjuangan. Ini bisa juga terjadi di dirimu ya. Energinya bisa terbolak-terbalik, serasa hidup ini kok begitu berat. Orang-orang di luar sana kayaknya hidupnya santai-santai aja, kok saya ini berat sekali gitu. Mau bersamamu aja susah. Mau minta keadilan, kebahagiaan aja kok kayak gimana gitu. Sangat-sangat luar biasa, membuat hidup betul-betul merana. Ya, karena saya lihat di sini ada yang mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, ataupun mungkin restu orang tua, ataupun mungkin ya perbedaan-perbedaan visi misi yang akhirnya membuat kalian berpisah. Ya, konflik-konflik ini yang membuat ribut gitu. Kalau tidak belum berpisah ya ribut. Karena di sini ada kerinduan juga pasangan, tetapi kondisinya belum, dia berpisah karena belum berpisah cerai gitu ya. Kalau seandainya kamu sudah nikah ya. Ataupun mungkin kalau pasangan pacaran ya, putus nyambung bingung karena nggak bisa ending gitu, tidak menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah, sehingga dia merasa bahwa saya bingung ya, saya mau memilih siapa. Di salah satu sisi saya memilih kebahagiaanku, tetapi di satu sisi saya juga menginginkan kenyamanan dari sisi mental, di mana saya tidak ingin dijudge karena kekuatan mental saya tidak sekuat itu gitu. Takut dibully, takut tidak dianggap, ataupun yang lainnya. Ya, takut dibilang kafir, takut dibilang ini, takut dibilang itu, penjudge dari ekstern, pihak luar, entah sahabat, lingkungan, ataupun apapun. Sehingga dia merasa bahwa saya kok gak bahagia. Kenapa saya dilahirkan untuk tidak berbahagia Tuhan? Ini pemikiran dia ya, atau mungkin pemikiranmu Gemini, dimana saya menginginkan kebahagiaan tapi malah saya tidak bisa membahagiakan diri. Saya serasa begitu palsu. Di luar terlihat ceria, di luar terlihat bahagia, padahal sebenarnya hatiku rapuh tanpamu. Ya, tuh serasa saya berjuang tapi nggak tahu berjuang ini apa, dan bisa berjuang apa yang saya perjuangkan tuh sia-sia, malah menyakiti saya, membahayakan diriku baik secara fisik dan mental. Ya, ini ibaratkan dia lagi bekerja nih ya, berjuang, tapi dia nggak tahu ini sasarannya di mana ya, untuk dia, entah dia mau nanti bisa pukul orang karena matanya tertutup, atau bahkan kena tawon nih, sarang lebah, dan akhirnya bisa melukai diri sendiri. Ibaratkan dia bingung tanpa arah gitu. Apalagi sudah berpisah dengan dirimu, dia tanpa arah, dimana kamu itu adalah penguatnya.
penopangnya, hidupnya. Dimana saat ini kamu sudah tidak bersamanya, sehingga dia terasa seperti orang yang kehilangan arah, rapuh. Dia ingin mencari penggantimu, tetapi seolah-olah itu tidak ada. Banyak 1000 wanita, 1000 pria datang masuk dalam hidupnya. Ini contoh ya, kalau seandainya dia mau berkenalan si A, si B, si C, cuma dia lelah, karena kehidupannya kok gitu-gitu aja. Bahkan terulang kembali, di mana ya mungkin dia dicampakkan, dipermainkan, dimanfaatkan, atau bahkan hanya persinggahan, atau cuman karena kasihan saja, dan akhirnya hubungan tidak langgeng. Three of Pentacles. Ya, ada pula saya melihat di sini dia merasa bahwa hidup ini begitu berat dari sisi hal apapun, dari segi cinta. Ini saya lihat dia banyak tekanan ya. Dimana dia tuh sebenarnya ingin merindukan kamu sangat berat, itu karena dia ada tekanan sekarang, dan kondisinya dia ingin bicara, teman curhat, tapi itu tidak ada. Dimana teman itu adalah kamu gitu, tapi sekarang kamu nggak ada gitu. Terus dia mau curhat kepada siapa? Dia mau membagi beban sama siapa? Dia mau keluar dari keterpurukan ini, mau bicara dengan siapa? Dia kadang-kadang berdoa, Tuhan lepaskanlah saya gitu, ataupun mungkin datanglah penolong untuk saya. Tapi kok serasa itu nggak ada, cuman dirimu, dimana dia mau move on ya, dia berusaha untuk melupakanmu, tetapi seolah-olah semesta itu memberikan sinyal untuk bisa tetap mengingatkan kamu kembali, entah dari memori kamu dan dia di tempat-tempat yang bersama kamu dulu, ataupun mungkin lagu kesukaan kamu. Jadi memori itu teringat kembali, seolah-olah kok saya nggak bisa move on dari kamu ya. Jadi masalah silih berganti datang masuk dalam hidupnya, tanpa dirimu serasa hidup ini hampa. Banyak sekali masalah karena dia di vibrasi bawah. Jadi dia ibaratnya menarik emosi, menarik masalah, menarik segala ketakutan, kecemasan untuk dirinya sendiri. Dan bahkan saya lihat di sini dia sakit ya. Bahkan mungkin dia terlilit hutang. Ya, kenapa? Karena ya serasa kayak macam energinya tertutup gitu. Hilang dari hilang apa, ibaratkan tadi saya bilang ya, kamu tuh bisa menopangnya. Pada saat kamu tidak ada, dia terjatuh. Nah ini terjatuh ini dalam artian hancur. Ada banyak masalah, sakit hati, amarah, kekecewaan, terus masalah uang lagi, mungkin ditipu atau hutang piutang, ataupun sakit ya. Serasa kok hidup ini kok begitu ya, saya sudah nggak bisa tanpamu Gemini, saya capek, saya ingin bahumu, saya ingin bersandar di bahumu, tolong datanglah. Saya nggak mampu sendiri, walaupun mungkin kondisinya saya banyak drama untuk bisa mengkelabui akan diriku. Tetapi semua itu hanya kepalsuan, dimana sebenarnya saya butuh kamu. Tetapi mulutku nih seolah-olah kayak tidak bisa mengungkapkan karena ego saya terlalu besar. Ini pun bisa terjadi pada dirimu, yang mana kamu mau inginkan dia datang, tapi mungkin karena ego, jadi kamu nggak minta maaf. Ataupun mungkin kondisinya, karena dia sudah mempunyai pasangan, atau kamu sudah mempunyai pasangan, sehingga mau tidak mau ya hanya bisa menahan rindu. Dibandingkan nanti ujung-ujungnya ada masalah di masa depan gitu, kecemburuan, ataupun triparty, pengkhianatan. Itu dia tidak mau terjadi seperti gitu. Ibaratkan dia punya masalah udah banyak, jangan tambah masalah lagi. Jadi saya pendam aja gitu. Saya pendam rasa rindu ini kepadamu sendiri. Walaupun saya terluka, tapi ya setidaknya hidup saya baik-baik saja. Dibandingkan saya melawan arah, tapi ujung-ujungnya saya terluka, ataupun ada yang terluka. Ya, mengorbankan dirinya, dan orang lain. Mendingan sekarang dia yang korban sendiri aja. Ini menurutnya. Atau kamu yang merasa sudah deh, saya yang berkorban aja, dibandingkan saya mempertahankan cinta saya banyak korban nantinya. Mendingan saya aja stop, diam, duduk di tempat aja, menahan rasa rindu, kesakitan yang sangat luar biasa dalam menusuk sampai di jantung. Sampai saya lihat di sini ada sesak nafas, ataupun sakit kepala, terus emah juga ya, dan agak sedikit biasa meriang, masuk angin, migrain ya. Itu karena pikiran, dimana ya rasa rindu itu sebenarnya masih ada untukmu, tetapi kamu tidak mempedulikannya, bahkan mungkin memblok, atau bahkan mungkin marah dan membencinya, sehingga dia merasa bersalah, sangat-sangat bersalah, dan akhirnya pikiran untuknya. Dimana dia merasa bahwa kok hidup ini begitu rumit ya, orang lain tuh gak rumit loh, kenapa hidup saya begitu rumit Tuhan.
Kadang-kadang dia merasa bahwa orang lain tuh dipenuhi cinta, saya nih mau dicintai tetapi malah saya kok hidupku begini. Dapat yang bagus nggak bisa bersatu, yang sevibrasi ya. Dapat yang apa, yang ya artinya ya mungkin tidak sevibrasi, akhirnya putus juga gitu. Ya, kok hidup saya begini rumit gitu. Apakah saya bisa lari dari keterpurukan ini, Tuhan? Dia ingin dicintai oleh dirimu, dan sebaliknya dia mau artinya entah dirimu entah diri orang lain, tetapi pokoknya intinya dia ingin keluar dari zona toksik yang menurutnya ini toksik karena menyakiti hatinya, perasaannya, dimana dia ingin keluar dari dirimu tapi bayangmu selalu ada untuknya, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang saya lihat di sini sudah mempunyai pasangan, tetapi jiwanya tetap ada untukmu, raganya dengan yang lain, jiwanya ada untukmu, sehingga dia bingung untuk menentukan satu pilihan, apalagi kalau sudah mempunyai anak. Ya, bingung, stres, pusing, mumet, sangat-sangat tragis menurutnya. Seolah-olah saya ini hidup bahagia, padahal hatiku tidak bahagia, dipenuhi dengan kepalsuan. Ya, jadi sekarang dia untuk bisa keluar dari dirimu ya, ataupun mungkin tidak fokus pada dirimu, ya dia kerja untuk bisa melupakanmu, walaupun itu berat. Karena apa? Kalau dia tidak beraktivitas, dia akan kembali ke kamu lagi, pikir, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia menyesali apa yang dia lakukan kepadamu, atau apa yang dia utarakan kepadamu, atau ya dia menyesali dirinya sendiri, kenapa saya begitu bodoh mengambil keputusan ini, yang mana saya merasa bahwa ini keputusan berpisah adalah keputusan yang baik untukmu dan untukku, tetapi ternyata menyiksa untukku. Kenapa saya tidak berjuang sampai akhir aja bersamamu? Dan akhirnya sekarang tambah ruwet, kayak macam benang kusut gitu. Karena ya mungkin dia sudah mempunyai pasangan, dimana dia memperjuangkanmu lagi tapi sudah nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab di kehidupan bersama pasangannya ini. Makanya tadi saya bilang, walaupun mungkin kondisinya dia dengan yang lain, tetapi hatimu selalu, dirimu selalu ada di hatinya, dimana dia tidak ingin memunculkan masalah sehingga dia hanya memendam rasa ini. Ataupun ini bisa terjadi pada dirimu, yang hanya diam bungkam 1000 bahasa menunggu takdir semesta, ya, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah derita ini akan saya bawa sampai mati? Mungkin. Kok kebahagiaan tidak pernah muncul dalam hidupku? Dimana saya merasa bahwa mungkin dirinya sekarang ini adalah yang terbaik untukku, yang mana dia bisa menggantikan posisimu dan bisa membuatku bahagia, nyaman, ya, tapi ternyata tidak bisa. Kamu ya kamu, dia ya dia. Walaupun mungkin kondisinya dia baik gitu, tapi kok kenapa saya begitu jahat gitu? Kalau seandainya saya memperjuangkan cintaku, dimana saya mengorbankan orang baik gitu, yaitu pasangannya saat ini, tapi itu tidak bisa dia jelaskan secara logika, seolah-olah logikanya itu tidak masuk, nggak bisa gitu, karena bicara jiwa, bicara hati, tanpa memandang logika, sehingga itu yang akhirnya dia pusing, stres ya. Makanya dia banyak diam, banyak kerja, banyak merenung, dan banyak belajar untuk bisa lebih tenang, lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan sikap, dan hanya bisa berdoa semoga kamu bahagia, dipenuhi kelimpahan, dan begitu pun dirinya. Kalaupun suatu saat nanti kamu dipersatukan lagi, ya suatu saat kalau itu semesta memberikan kesempatan, ya, kedua, kita nggak tahu jodoh ya, tapi dia berharap suatu saat nanti kalau semua akan bisa kembali seperti dulu ya, walaupun mungkin kondisinya dia tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kalau diberikan kesempatan dia akan betul-betul akan memperjuangkanmu. Dimana sekarang dia tahu bahwa ternyata cinta tanpa syarat itu ada, cinta tulus itu ada, benar-benar ada untukku. Dari mana? Dari dirimu, yang mana saya tidak bisa lari dari rasa cinta, dimana saya tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada ya, dimana saya tidak bisa melupakanmu, Gemini, dimana kamulah cinta sejatiku, dan semoga kamu bisa merasakannya atau merasakan hal yang sama seperti diriku. Rindu ini sangat menyiksa, Gemini. Tolonglah, kembalilah padaku kalau ada kesempatan. Tetapi kalau tidak, doaku saja yang bersamamu, dimana ya hanya bisa doa yang bisa diberikan gitu.
Dan ya, semoga kamu bahagia. Kamu tidak tahu, ini yang dia lagi saya rasakan ya, lagi dia pendam ya. Kamu tidak tahu betapa menderitanya saya, betapa sakitnya saya, hatiku menahan rasa rindu ini. Dimana mulutku bungkam, dimana diriku penuh drama. Tetapi ingat, kebahagiaanku adalah dirimu yang tak tergantikan dan tak bisa digantikan oleh siapapun. Kamu selalu ada di hatiku, Gemini. Selalu ada tempat di hatiku. Semoga kamu bisa merasakannya dan bisa juga memperjuangkanku kembali, Gemini. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga, di sini saya sudah menarik energinya. Dimana untuk inisial dan zodiak ya. Saya ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf L, M, V, W, T, K, Y, G, B, F, N, C, D, U, S, P, H, dan A ya. Oke. Jadi untuk koneksi di sini di mana kamu terkoneksi dengan inisial L, M, F, W, T, K, Y, G, B, F, N, C, D, U, S, P, H, dan A. Dan untuk koneksi dari inisial sudah ya, dan selanjutnya dari zodiak ya. Kalaupun mungkin di inisialnya kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya. Kita lihat di sini ada bintang Sagittarius, ada dari Leo, Virgo, Cancer, Aquarius, Libra, ada Scorpio, dan ada Gemini. Jadi untuk koneksi zodiak ya, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Leo, Virgo, Cancer, Aquarius, Libra, Scorpio, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.